Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan, kebaikan, dan kelancaran selalu. Baik, edisi momen kali ini membahas seorang filsuf yang namanya cukup banyak diperbincangkan di dalam jagat pemikiran. Adapun filsuf yang saya maksud adalah Jacques Rancière, seorang filsuf kontemporer dari Prancis ya. Nah, rekan-rekan sekalian, menurut hemat saya, membincangkan pemikiran Rancière adalah sesuatu yang bersifat aktual dan sangat penting, terlebih lagi dalam konteks politik Indonesia yang masih mengandung berbagai macam persoalan mendasar. Membincangkan Rancière bisa menjadi semacam suplemen bagi kita gitu untuk memperjuangkan politik atau bagaimana politik yang seharusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, titik berangkat kita ketika memahami Rancière adalah bagaimana cara Rancière di dalam memahami politik. Dalam pemahaman Rancière bahwa kesetaraan adalah postulat di dalam politik, atau dengan kata lain, kesetaraan menjadi semacam aksioma. Nah, tapi yang jadi soal, di dalam kondisi empiris selalu terdapat warga ataupun masyarakat tertentu yang tersisihkan, yang tercecer, yang mengalami marginalisasi. Nah, menurut Rosier, hal tersebut tak terjadi ya karena di dalam masyarakat atau struktur masyarakat sendiri ya memang terdapat pembagian baik berdasarkan kelas sosial, baik berdasarkan apa namanya keturunan dan seterusnya ya. Jadi tatanan sosial tadi ya didasarkan pada pola yang bersifat hierarkis. Nah, kondisi yang tadi saya ungkap ya bahwa di dalam masyarakat ada pembagian dan seterusnya disebut oleh Rancière sebagai arke. Nah, sementara pihak-pihak yang tadi tercecer atau mengalami marginalisasi ya disebut oleh Rancière sebagai dungrong. Nah, tapi yang perlu saya tegaskan, nah, dungrong di sini bukan mengacu pada penilaian moral, bukan mengacu pada standar etis tertentu ya, bukan. Tapi sekali lagi dungrong mengacu pada entitas atau warga yang mengalami marginalisasi bahkan di luar representasi sosial dan politik. Nah, uniknya yaitu saat Rancière mengemukakan bahwa politik hanya mungkin ketika Dumbrong tadi melakukan tindakan untuk memverifikasi kesetaraan. Jadi, alih-alih politik dimaknai dalam pengertian yang elitis ya, seperti pemerintahan, kekuasaan, dan seterusnya, Rosier memahami justru berbeda. Jadi ya, rekan-rekan sekalian, sesuatu disebut sebagai politik hanya ketika Dumbrong tadi melakukan tindakan untuk memverifikasi kesetaraan mereka. Karena selama ini mereka sudah mengalami marginalisasi. Hal tersebut ya, pemahaman tadi ya atau pemahaman yang tadi saya ungkap ya, berkaitan karena postulat di dalam politik yang tadi saya ungkap bahwa yang namanya aksioma di dalam politik adalah kesetaraan. Kesetaraan itu ada dalam diri setiap orang dan ada pada semua orang. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, uniknya ya, cara pandang Rancière tadi ya mengandung implikasi bahwa demokrasi akan lebih tepat ketika dimaknai dalam pengertian yang eh, bersifat disensual gitu. Jadi demokrasi itu ya harus disensus atau demokrasi itu harus dimaknai dalam pengertian yang disensus atau istilahnya demokrasi disensus ya. Bukan seperti di dalam kajian politik secara umumnya yang menyebut demokrasi sebagai politik konsensus atau politik kesepakatan.
permufakatan dan seterusnya. Nah, cara pandang yang menyebut demokrasi sebagai politik yang bersifat konsensus ya, justru bisa berpotensi menghadirkan ketidakadilan yang semakin terlegitimasi. Karena di dalam realitasnya, seperti yang tadi diungkap, selalu ada pihak yang tercecer atau selalu ada pihak yang termarginalkan. Nah, dengan ada keputusan di dalam eh, demokrasi yang konsensus tadi ya, bukankah itu bisa semakin melanggengkan mereka yang tersisihkan tadi, melanggengkan ketidakadilan tadi, sehingga ketidakadilan atau mereka yang tadi tersisihkan ya semakin mendapat legitimasi publik kan. Nah, jadi sederhananya ya, pemahaman demokrasi konsensus mengandung masalah karena berpotensi semakin melegitimasi atau menjustifikasi ketidakadilan yang dialami oleh kelompok yang rentan atau kelompok yang mengalami marginalisasi tadi. Ya, rekan-rekan sekalian. Sementara ketika kita memahami demokrasi dalam sifatnya yang bersifat disensus gitu, cara memahaminya berbeda gitu ya, rekan-rekan sekalian. Disensus atau secara sederhananya bisa kita artikan sebagai perselisihan ya, akan mengandung implikasi bahwa di dalam demokrasi selalu ada pihak-pihak yang tidak terakomodasi, selalu ada pihak-pihak yang mengalami marginalisasi, sehingga yang diandaikan adalah pihak-pihak yang mengalami marginalisasi tadi, pihak-pihak yang mengalami tersisihkan tadi, ya justru bertindak agar mereka lebih terakomodasi di dalam tatanan sosial, agar mereka yang semula tidak terhitung disisihkan menjadi berada di tengah-tengah gelanggang gitu ya, bahasa bahasa yang lebih gampangnya ya. Nah, dengan seperti itu, the wrong tadi ya yang kemudian disebut sebagai demos ya, akan melakukan tindakan untuk memverifikasi kesetaraan, sehingga pemaknaan politik bisa dikembalikan ke postulat aslinya. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Sederhananya ya, saya berusaha menjelaskan memang dengan bahasa yang gamblang ya. Saya sambil ngopi ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan mengacu pada cara pandang yang tadi ya, yang saya ungkap ya, bahwa ada salah satu implikasi mendasar lainnya, rekan-rekan sekalian, bahwa sistem demokrasi memang mengandung banyak kelemahan ya. Nah, secara praktiknya juga memang banyak mengandung kelemahan. Nah, tapi gitu, hanya di dalam rezim politik atau sistem politik yang demokratis lah, dorong tadi yang kemudian disebut sebagai demos lebih mungkin untuk memverifikasi kesetaraan. Dengan kata lain, hanya di dalam rezim demokrasi lah interupsi terhadap praktik-praktik ketidakadilan lebih mungkin untuk dilakukan. Jadi dengan kata lain ya, terlepas dari berbagai macam kelemahan demokrasi, sekali lagi, hanya di dalam sistem yang demokratis lah demos yang berasal dari Dobrong tadi ya lebih dimungkinkan untuk melakukan semacam interupsi terhadap ketidakadilan agar politik bisa menjadi lebih etis dan bisa eh, dan lebih bisa dipertarungkan secara rasional. Nah, gitu ya, rekan-rekan sekalian. Apa relevansinya di dalam konteks politik Indonesia? Kita tahu yang namanya entitas yang termarginalisasi jumlahnya atau mereka saat ini masih banyak, baik karena asal kelas sosial mereka yang rentan, entah
identitas gender mereka atau antara kelas sosial dan gender tadi saling berkelindan, entah karena apalagi tuh identitas keagamaan mereka dan lain-lain. Pemikiran Rosier di tengah berbagai macam praktik ketidakadilan yang terjadi ya, baik secara struktur maupun kultur ya, akan memberikan kita energi ya, bahwa politik hanya mungkin ketika kesetaraan tadi benar-benar terpenuhi. Dengan memahami Rosier bisa menjadi suplemen bagi kita, termasuk di dalam praktik-praktik aktivisme ya, bahwa yang namanya politik ya, bahwa yang namanya politik terjadi atau sesuatu bisa disebut sebagai politik hanya ketika orang-orang yang tercecer tadi, warga-warga yang tercecer tadi melakukan tindakan untuk memverifikasi kesetaraan. Jadi pemahaman Rosier di dalam memahami politik dan bagaimana demokrasi yang seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat disensus, sekali lagi bisa menjadi suplemen agar aktivisme dan perjuangan kita untuk mengupayakan keadilan lebih bertenaga. Nah, tapi ya tadi ya, rekan-rekan sekalian, sayangnya kalau kita membincangkan pemikiran Rosier, terutama dengan atau di dalam dunia akademik ilmu politik di Indonesia, ya mungkin masih terdengar ya cukup asing gitu. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi doa terbaik untuk rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih. Wassalam.